pertanyaan dari Ibu Tias di Lampung, sedikit silakan ya, dijawab nyambung. kemudian Jenny. Terima kasih Mbak moderator yang sudah meminta saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tias Lampung ya tadi ya pertanyaannya. Betul. Apakah ada larangan dan dosa di penghayat kepercayaan? Baik Mbak Tias, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik buat saya sekaligus merupakan cara kami untuk bisa memberikan sedikit pemahaman tentang nilai spiritual yang selama ini kami hayati dan kami laksanakan. Dari 188 organisasi yang saya sampaikan tadi, tentunya ada banyak aturan yang berbeda-beda di dalam komunitas masing-masing. Namun, bisa saya pastikan bahwa seluruh ajaran penghayat kepercayaan mengajarkan nilai-nilai luhur untuk selalu menjadi manusia yang baik dan berbudi pekerti luhur. Nah, karena saya adalah dari penghayat Sabta Dharma, mungkin lebih bijak bila saya bercerita atau memaparkan apa yang saya hayati. Di ajaran Sabta Dharma sendiri, ada namanya Wewarah 7. Di situ adalah aturan yang wajib dilaksanakan oleh penghayat Sabta Dharma. Ini merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa dinegosiasi, harus dilaksanakan oleh setiap penganut penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Ada 7 hal. Memang tidak ada larangan, tetapi ketika kita melanggar dari kewajiban yang sudah ditetapkan dari 7 butir itu, maka itu sama artinya kita juga melakukan pelanggaran atas titah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sedikit akan saya menyampaikan, mungkin ini agak sedikit dalam karena nilai spiritual yang mau disinggung di dalam menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama adalah, ini sebenarnya bentuknya bahasa Jawa, tetapi lebih afdol kalau saya menerangkannya arti dan maksudnya dalam bahasa Indonesia supaya bisa dipahami oleh semua teman-teman. Jadi yang pertama adalah kewajiban kita untuk setia dan taat, setia tuhu terhadap Tuhan yang memiliki sifat-sifat agung, rohim, adil, wasesa, dan karena manusia adalah bagian dari percikan sinar yang maha kuasa, di mana sifat-sifat Tuhan itu juga ada di dalam diri manusia, maka setiap manusia Sabta Dharma itu harus memiliki keagungan, memiliki kasih sayang, dan memiliki sifat keadilan bagi seluruh sesamanya. Bagaimana kita mampu memaafkan semua kesalahan orang lain, mampu rendah hati, mampu dengan ikhlas menerima hal-hal yang tidak membuat kita nyaman di dalam kita menjalani kehidupan, itu adalah refleksi dari sebuah keagungan. Ada juga kerohiman, yaitu bagaimana kita menyayangi setiap umat dan kehidupan ini dengan sama, tanpa membedakan, dan itu juga bagian dari sifat adil. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah bersikap jujur dan setia untuk melaksanakan perundang-undangan dari negara. Apabila kita melanggar dari undang-undang atau aturan negara, itu sama dengan kita sudah melanggar dari kewajiban apa yang sudah diwajibkan kepada kami. Kemudian ada ikut serta di dalam usaha untuk bela bangsa dan kontribusi terhadap kebangsaan itu sendiri. Jadi itu merupakan sebuah kewajiban bahwa ketika kita hidup di sebuah tanah di mana itu tempat kita berpijak, maka kita harus tunduk, taat, dan ikut menjadi bagian untuk memberikan sumbangsi atau kontribusi kita terhadap tanah yang menghidupi kita. Kemudian yang nomor 4 adalah saling tolong-menolong tanpa pamrih kepada siapa saja, tanpa membedakan, dan ini dilaksanakan ketika kita mampu melaksanakan untuk menolong kepada sesama. Dan yang nomor 5 adalah berani hidup berdasarkan atas kekuatan diri sendiri, yang artinya setiap manusia itu harus berani hidup dengan kekuatannya sendiri tanpa kita mengharapkan
belas kasih gitu, dan apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan ini, kalau itu kita berbuat buruk, berbuat jahat, maka kita harus menerima konsekuensinya dan berani mempertanggungjawabkan itu setelah kita meninggal. Dan yang nomor 6 adalah selalu berbuat dengan penuh kesusilaan dalam kita hidup bermasyarakat, di dalam hidup dengan sesama, kita harus meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, melaksanakan nilai-nilai luhur, selalu membawa pencerahan kepada sekeliling dan selalu membawa rasa nyaman dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, kita harus menerima dan memahami bahwa hidup ini tidaklah abadi, selalu berubah, maka kematian, kehidupan, kelahiran, siang, malam, bahagia, sedih, itu adalah sesuatu yang harus kita terima dengan penuh keikhlasan. Ini adalah hal-hal yang ada di dalam ajaran kami, dan tentunya ini juga menjadi pemahaman yang bukan hanya ada di Sabta Dharma, tetapi ini juga ada di dalam kawan-kawan penghayat yang lain, dan juga secara universal juga akan dilaksanakan oleh teman-teman agama yang lain. Saya kira itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian Jenny. Ini